Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Risma Wahyu dari Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya berasal dari kota Bojonegoro. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana seperti yang telah Bapak Nadiem Makarim sampaikan bahwa kemerdekaan belajar itu adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada kepada lembaga pendidikan dan mereka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada banyak sekali, mulai dari pembukaan program studi baru. Itu ada dua dasar hukum. Yang pertama itu Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian perubahan pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Kemudian Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Selanjutnya sistem akreditasi perguruan tinggi, yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri badan hukum. Ada dua dasar hukum, yaitu Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kemudian Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir adalah hak belajar 3 semester di luar program studi, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Tujuan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada dua. Yang pertama adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Kemudian tujuan selanjutnya itu adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan. Latar belakang saya mengikuti kegiatan sebagai relawan dari mengajar dari rumah ini itu karena untuk membantu orang-orang di sekitar saya, khususnya kepada adik-adik dan juga orang tua, di mana saat ini pendidikan secara tatap muka di sekolahan-sekolahan itu sedang ditutup, jadi melakukan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, dengan adanya kegiatan tersebut, mereka dari adik-adik itu sendiri dan juga orang tua itu merasa kewalahan, di mana mereka kesulitan untuk memahami materi dan juga orang tua itu kesulitan untuk mengajari pembelajaran anaknya itu. Jadi dengan demikian saya mengikuti kegiatan ini untuk membantu mereka agar dapat mendampingi mereka dalam menguasai materi pembelajaran. Dalam kegiatan mengajar dari rumah ini, sasaran saya itu adalah dari adik-adik yang sekolah di TK, kemudian SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP. Di sini yang mengikuti kegiatan ini itu dari siswa dari TK itu ada 2 anak. Kemudian dari SD itu ada sekitar, untuk yang kelas 1 ada 3 dan sisanya itu ada 10. Itu dari siswa kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian dari siswi SMP itu hanya ada 1. Mayoritas adik-adik yang mengikuti
belajar bersama ini dalam program mengajar dari rumah itu adalah mereka yang tidak memiliki HP Android dan kekurangan kuota internet. Selain itu, minoritasnya itu mereka mempunyai kuota dan memiliki HP Android. Namun di sini kita belajar bersama. Jadi meskipun dia memiliki HP Android maupun kuota internet, tapi belum sepenuhnya dia paham tentang materi, dia tetap mengikuti kegiatan ini supaya dia dapat memahami dan mendapat bimbingan dan arahan secara langsung. Seperti itu. Untuk lingkupnya itu dalam satu RT, jadi hanya di RT saya saja ini, RT 9 RW 3 Desa Cangcung, Kecamatan Bubulan, Bojonegoro. Untuk materi yang saya ajarkan di program ini, di kegiatan mengajar dari rumah ini, itu mulai dari TK. Di sini saya memberikan materi tentang mengenal huruf, angka kepada adik-adik yang bersekolah di TK. Selain itu juga menghafalkan nama-nama hari. Jadi membantu mereka mengenalkan tentang huruf, angka, dan cara berhitung seperti itu, agar nantinya ketika mereka masuk di kelas 1 mereka sudah bisa berhitung meskipun dari angka-angka kecil, kemudian juga bisa membaca. Jadi untuk anak TK ketika dia sudah bisa mengetahui bentuknya dari huruf-huruf kecil, di sini saya membantu mereka untuk cara membaca, mulai dari dengan 2 suku kata, kemudian disusul dari 3 suku kata, kayak gitu. Jadi saya membantu untuk anak TK itu materi tentang masih hal-hal yang dasar. Kemudian untuk yang anak-anak SD, adik-adik yang SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, di sini saya memberikan materi tentang tematik. Jadi pembelajaran mereka itu kan bukunya tematik, jadi saya membantu mereka materi yang ada dalam buku tematik tersebut, biasanya tentang lingkungan sekitar, kemudian tentang Pancasila, seperti itu. Kemudian selain itu juga saya mengajarkan materi tentang pendidikan agama Islam. Jadi selain mereka juga bisa materi umum, mereka juga harus mengetahui tentang agama, kayak gitu. Meskipun pendidikan agama Islam itu secara umum di materinya tersebut, tapi saya membantu mereka agar bisa mengetahui tentang pendidikan agama Islam itu secara mendalam. Jadi seperti itu. Kemudian untuk siswi SMP, di situ saya juga memberikan materi sesuai dengan pembelajarannya juga. Jadi bisa bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Tergantung dengan mereka yang belum pahamnya itu apa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan mengajar dari rumah ini itu menggunakan metode ceramah, kemudian demonstrasi, dan metode pembelajaran diskusi. Jadi saya menggunakan itu. Selain saya hanya berceramah, saya juga melakukan demonstrasi, bisa memperagakan hal-hal yang sesuai dengan materi mereka. Jadi kalau hanya sekedar ceramah saja mereka pasti bosan, jadi harus diselingi dengan metode-metode lainnya seperti demonstrasi dan juga metode secara diskusi supaya meningkatkan kerukunan dari adik-adik itu. Karena biasanya mereka itu kan hanya berteman dengan yang mereka kenal saja atau seumuran dengan mereka, seperti itu. Dalam hal ini dari adik-adik itu, ketika sebelum memasuki ruangan pembelajaran mereka
pastinya menerapkan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, kemudian memakai masker dan berjaga jarak. Ketika sebelum pengajaran juga, setelah mereka cuci tangan ketika sebelum masuk dan kemudian berjaga jarak dan memakai masker, setelah itu mereka doa bersama-sama berdoa untuk memulai pembelajaran. Setelah itu, setelah pembelajaran selesai juga dengan hal yang sama, yaitu dengan berdoa. Namun betul, dengan berdoa. Setelah itu, sebelum mereka pulang, saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil agar mereka masih tetap mengingat materi yang sudah diajarkan tadi sebelum pulang. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya baru bisa pulang. Jadi seperti itu.